Salam sejahtera para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa lagi di dalam pokok pembahasan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini dengan judul buku Yesus Nama di Atas Segala Nama yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Dan di saat ini kita akan membahas pekabaran firman Tuhan yang dimana boleh menegur kita, bahkan boleh memberkati kita sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Di sini dikatakan, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat sempurna. Perantaranya agung, perantaranya maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Di pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita kembali dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan bagi kita masing-masing. Bahwa Allah telah memberikan kita juru selamat, memberikan kita harapan di tengah-tengah dunia yang tidak memberi harapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Marilah kita mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu, bahkan para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada, meluangkan beberapa menit ke depan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan kehidupan kita lagi selama kita hidup di atas dunia ini. Judul renungan di pagi hari ini, Anak Domba Paskah yang sebenarnya. Ayat inti kita di pagi hari ini terdapat dalam Lukas 22 ayat 15. Di sana dikatakan, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Dengan keterangan, di ruangan atas di suatu tempat kediaman di Yerusalem, Kristus sedang duduk di sekeliling meja dengan murid-muridnya. Mereka telah berhimpun untuk merayakan Paskah. Juru selamat ingin mengadakan pesta ini tersendiri dengan ke-12 muridnya. Ia mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Ia sendirilah anak domba Paskah yang sebenarnya. Dan pada hari Paskah dimakan, ia akan dikorbankan. Ia hampir akan minum cawan murka. Tidak lama lagi ia harus menerima baptisan penderitaan yang terakhir. Tetapi beberapa jam yang tenang masih tinggal baginya, dan ini harus digunakan untuk kepentingan murid-muridnya yang sangat dikasihi. Segenap kehidupan Kristus adalah suatu kehidupan pelayanan yang tidak mementingkan diri. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28 sudah merupakan pelajaran dari setiap perbuatannya. Tetapi murid-murid belum memahami pelajaran ini. Pada waktu makan Paskah yang terakhir ini, Yesus mengulangi ajarannya dengan suatu gambaran yang berkesan selama-lamanya dalam pikiran dan hati mereka. Wawancara antara Yesus dan murid-muridnya biasanya berlangsung dalam suasana kegembiraan yang tenang dan sangat dihargai oleh mereka semuanya. Makan Paskah sudah senantiasa merupakan peristiwa yang mendapat perhatian khusus. Tetapi pada kesempatan ini Yesus merasa susah. Hatinya dibebani dan sebuah bayang-bayang terbayang pada wajahnya. Ketika ia berjumpa dengan murid-muridnya di ruangan atas, mereka melihat bahwa sesuatu sangat menekan pikirannya. Dan meskipun mereka tidak mengetahui sebabnya, mereka menaruh simpati terhadap kesusahannya. Ketika mereka sudah berhimpun di sekeliling meja, ia mengatakan dalam nada kesedihan dan mengharukan, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, ia lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Kristus mengetahui bahwa saatnya telah tiba baginya untuk meninggalkan dunia ini, pergi kepada Bapanya karena telah mengasihi umatnya sendiri yang ada di dunia. Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya.
Alfa dan Omega jilid 6, halaman 281 dan 282. Renungkanlah lebih dalam, seperti apakah rasanya hidup dalam pengetahuan bahwa seluruh hidup mengarah pada suatu peristiwa, penderitaan, sengsara, dan kematian. Bersyukur di pagi hari ini, para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada, ketika kita diperhadapkan dengan kesusahan hidup, dengan penderitaan hidup yang Tuhan boleh izinkan di dalam kehidupan kita. Ada sosok, ada figur yang memberikan kita contoh di mana dia boleh bertahan dengan segala pencobaan itu. Dengan segala ujian yang mungkin tidak bisa dihadapi secara pribadi. Tetapi melalui contoh Yesus Kristus, sebelum dia menghadapi kematiannya sendiri, menebus dosa-dosa umat manusia, yang sebenarnya bukan dia yang menanggung, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, oleh karena kasih yang begitu besar kepada umat-umatnya yang berdosa, dia merelakan hidupnya untuk menjadi juru selamat kita. Sehingga di pagi hari ini, renungan yang begitu indah, yang menyentuh hati saya secara pribadi, bahkan hati para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Anak domba Paskah yang sebenarnya adalah Yesus Kristus, yang mengajarkan kita kehidupan yang penuh dengan penyangkalan diri dan penuh dengan kerendahan hati. Sebelum dia menghadapi kematiannya sendiri, mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa rasa simpati, rasa empati kepada orang-orang yang memerlukan kasih dan kepedulian. Sewaktu dia mati, dia mengajarkan itu. Sewaktu dia mau menghadapi kematiannya di atas kayu salib, dia mengajarkan hal yang indah itu. Dia mengajarkan hal di mana kita harus mengesampingkan kepentingan kita masing-masing, mengesampingkan keegoisan kita, mengesampingkan gengsi kita, mengesampingkan hal-hal yang membuat kita buta di dalam melihat keadaan sekitar kita. Melihat keadaan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan motivasi. Mungkin bagi mereka hal-hal itu kecil, bisa tertawa, bisa tersenyum dengan dia, membantu dia, memotivasi dia di dalam segala pergumulan kehidupannya. Itu yang Yesus ajarkan di pagi hari ini. Sehingga di sini dikatakan, segenap kehidupan Kristus adalah suatu kehidupan pelayanan yang tidak mementingkan diri. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Sudah merupakan pelajaran dari setiap perbuatannya, tetapi murid-murid belum memahami pelajaran itu. Pada waktu makan Paskah yang terakhir ini, Yesus mengulangi pelajarannya dengan suatu gambaran yang berkesan selama dalam pikiran dan hati mereka. Jadi Yesus mengesampingkan pekerjaannya, mengesampingkan, di sini dikatakan kepentingan dirinya sendiri untuk murid-muridnya. Biarlah kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita harus berempati, kita harus bersimpati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus peka meminta Tuhan untuk memberikan hati itu, memberikan kepekaan bagi kita, melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, di mana Tuhan mau menggunakan kita di dalam pelayanannya. Dalam firman Tuhan dikatakan, ketika ia berjumpa dengan murid-muridnya di ruang atas, mereka melihat bahwa sesuatu yang sangat menekan pikirannya. Dan meskipun mereka tidak mengetahui sebabnya, mereka menaruh simpati terhadap kesusahannya. Yesus mengajarkan kehidupan yang penuh kerendahan hati, penuh dengan penyangkalan diri, tanpa memikirkan kepentingan saya secara pribadi. Agar kita boleh melihat cara Tuhan dapat menyelamatkan kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Boleh memberikan simpati ketika mereka di dalam tekanan kehidupan. Ketika mereka mungkin hanya ada satu harapan bagi orang itu, di mana dia mau ada orang-orang di sekelilingnya untuk mempedulikan dia. Di dalam dia menjalani kehidupan ini yang penuh dengan pergumulan. Tetapi terkadang seperti yang dikatakan bahwa pada waktu pun Yesus akan disalibkan, murid-muridnya tidak menyadari akan pelajaran itu yang Tuhan telah ajarkan selama 3 tahun lebih mereka berjalan bersama Yesus di dalam pelayanannya. Tetapi Yesus tidak menyerah dengan kehidupan murid-muridnya yang belum peka
hatinya untuk melihat kesengsaraannya. Melalui pelajaran Yesus Kristus, di mana mereka akan makan Paskah, ya Paskah itu adalah Yesus Kristus sendiri, di mana Tuhan boleh mengajarkan mereka. Kita harus peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus peduli dan meminta kuasa itu dari Tuhan untuk memberikan hati kita yang peka, hati kita yang peduli kepada sesama kita. Mungkin ada teman-teman sepelayanan kita memerlukan bantuan kita, tetapi kita menutup hati kita. Saya sendiri mau menutup hati saya untuk menolong orang yang ada di sekitar saya. Mungkin orang-orang yang ada di tempat kerja kita, tempat pelayanan dimanapun Tuhan percayakan itu. Tetapi terkadang saya sendiri menutup hati saya. Saya tidak mau disakiti dengan kehadirannya. Saya tidak mau peduli dengan apa yang dia derita. Tapi Tuhan mengajarkan hal yang indah di pagi hari ini, bahwa kita menjadi partner kerja Allah. Kita harus memiliki hati seperti Kristus. Hati yang penuh simpati dan empati, hati yang memiliki kasih dan memiliki pengharapan di dalam kehidupannya. Sehingga di pagi hari ini firman Tuhan juga mengatakan bahwa aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Kristus mengetahui bahwa saatnya telah tiba baginya untuk meninggalkan dunia ini, pergi kepada Bapanya karena telah mengasihi umatnya sendiri yang ada di dunia. Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 281 dan 282. Mari kita renungkan bersama firman Tuhan di malam hari ini. Seperti apakah rasanya hidup dalam pengetahuan bahwa seluruh hidup mengarah pada suatu peristiwa penderitaan, sengsara, dan kematian. Aplikasinya di dalam kehidupan saya, bahkan para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada, pertanyaan ini mari kita tanyakan di dalam hati kita setiap hari. Pernahkah kita berpikir bahwa hari ini saya mau mati? Hari ini ada begitu banyak tantangan. Hari ini ada begitu banyak orang di luar sana, bahkan teman-teman sepekerja di dalam ladang Tuhan, membutuhkan saya, membutuhkan kehadiran saya untuk memotivasi kehidupannya, di mana saat-saat dia merasa sepi, merasa sedih, tiada orang yang akan membantu dia, menyemangati dia di dalam pelayanannya. Biarlah kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali. Begitu berjuangnya Kristus di dalam kehidupan saya, bahkan para pemirsa yang ada di rumah. Begitu Kristus memikirkan sedetail mungkin kebahagiaan umat-umat Tuhan di atas dunia ini. Sehingga dia sendiri yang menjadi korban di atas segala perbuatan kita, perbuatan saya. Di mana saya dengan seenaknya, dengan sesuka hati menggunakan kehidupan ini tanpa petunjuk Kristus Yesus. Dengan sesuka hati menggunakan kasih karunia Kristus dengan hal-hal yang tidak senonoh, dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Yesus melihat kepada murid-muridnya bukan karena dia sedih, bukan karena dia yang akan mati di atas kayu salib, tetapi dia sedih oleh karena melihat kesedihan, dia akan melihat kepahitan, dia akan melihat kesengsaraan para murid-muridnya, di mana murid-murid ini akan menjalani kehidupannya sendiri-sendiri di dalam menjalankan pelayanannya di atas dunia ini. Dia tidak melihat kesengsaraan yang dia pikul, tetapi dia melihat kesengsaraan umat-umat Tuhan di atas dunia ini, di mana dia mau mencurahkan kasih dan kemurahannya demi dan untuk keselamatan umat-umat manusia. Jadilah orang-orang yang mempunyai empati dan simpati di dalam kehidupan kita setiap hari. Ini menjadi teguran bagi saya secara pribadi, karena saya terkadang menutup hati saya. Saya tidak mau disakiti dengan kehadiran orang-orang yang ada di sekitar saya. Sehingga saya membuat orang-orang menjauh dari Kristus oleh karena perbuatan saya, perkataan saya, dengan kehadiran saya yang menolak dia, sehingga saya tidak melihat kerja Tuhan
tidak melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan saya untuk dapat mengubah saya, bahkan orang-orang yang ada di sekitar saya, di mana Tuhan menggunakan saya untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar saya. Biarlah pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali, boleh menguatkan iman kita. Kita boleh disadarkan kembali bahwa Tuhan adalah Allah, Alfa dan Omega. Dia pemberi setiap pemberian yang baik di dalam kehidupan saya, bahkan di dalam kehidupan saudara-saudara. Biarlah kiranya berkat sukacita di pagi hari ini, motivasi firman Tuhan boleh membuka kedalaman pikiran kita, boleh membuka mata iman kita untuk melihat sekitar kita. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, di mana Tuhan juga memakai kita sebagai alatnya di dalam mengabarkan pekabaran firman Tuhan melalui cara hidup kita setiap hari. Melalui kehidupan kita di dalam keluarga, melalui kehidupan kita bersosialisasi, berteman, di tempat kerja, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan menyertai kita, menyanggupkan kita untuk mendapatkan hati seperti Kristus. Hati yang penuh simpati dan empati, tangan yang mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Kiranya Tuhan memberkati, sampai berjumpa di dalam pokok pembahasan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua, saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.